طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد معاشر المسلمين jamaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Kita masih dapat menghirup udara di permukaan bumi ini. Kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas baik yang menunjang kehidupan kita di dunia ini ataupun yang terkait dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Olehnya segala sesuatu hendaknya dikembalikan kepada Allah. Segala sesuatu termasuk kesuksesan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita raih dan seterusnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian insyaallah taala kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam Adabul Mufrad yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana memuat hadis-hadis yang terkait dengan panduan untuk kita jadikan sebagai referensi, landasan di dalam meniti hidup dan kehidupan kita ini. Untuk kita pahami dengan baik, salah satu sumber agama Islam itu hadis Nabi SAW. Ini salah satu yang mesti kita ketahui, kita pelajari dan kita pahami. Dan itulah salah satu sumber ilmu syariat. Seseorang yang menghiasi dirinya dengan ilmu syariat yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya kehidupannya di dunia ini akan penuh dengan keberkahan. Kehidupannya di dunia ini penuh dengan tuntunan, memiliki panduan yang jelas, memiliki marja, referensi yang kuat. Berbeda halnya dengan mereka yang enggan untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu, tidak mau menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu, dan terkadang hanya mengandalkan ibadah yang dia lakukan. Dan biasanya ibadah yang dilakukan tanpa berdasarkan tuntunan, tanpa berdasarkan ilmu, itu jauh lebih merusak dibandingkan memperbaiki orang yang melakukan ibadah. Nah, jauh lebih merusak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man amila fi ghairi ilmin afsada aksara yufsid mimma yuslih. Siapa saja yang melakukan amalan ketaatan, amalan ibadah, yang amalan ketaatan dan ibadah tersebut tidak berlandaskan ilmu, tidak berdasarkan tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kata beliau, afsada
itu jauh lebih besar kerusakannya, jauh lebih merusak, jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan memperbaiki dirinya. Kenapa demikian? Iya, sebab seseorang yang tidak berlandaskan Al-Quran, tidak berlandaskan hadis di dalam melakukan suatu amalan ibadah, berpotensi tersesat. Sebagaimana yang sering kita minta dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang tersesat. Jalannya orang tersesat, orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa landasan, tanpa referensi. Yang penting ibadah, yang penting amalan. Tidak mengetahui kualitas ibadahnya, tidak memenuhi persyaratan diterimanya ibadah, menambah-nambah di dalam ibadah, bahkan terkadang melakukan pembatal dari ibadah tersebut tanpa dia sadari. Kenapa? Tidak dibimbing oleh ilmu, menjauhi majelis-majelis ilmu. Nah, dan sebagai tambahan muqaddimah kita, mereka yang suka melakukan pengoboman di mana-mana, asalnya juga itu beramal tanpa ilmu. Mereka mengatasnamakan jihad, tapi tidak berdasarkan ilmu yang benar. Hasilnya apa? Kerusakan yang terjadi. Lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Olehnya sekali lagi, ini targhib, motivasi untuk saya pribadi maupun kepada seluruh jemaah sekalian yang hadir di saat ini dan juga seluruh kaum muslimin untuk lebih bersemangat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebab dengannya lah kita mendapatkan panduan, tuntunan dalam meniti hidup dan kehidupan kita, di dalam menjalankan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita pelajari insyaallah taala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita sudah masuk di bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh yaitu babu uququl walidain. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang peringatan sekaligus menjelaskan tentang bahaya uququl walidain. Uquq itu adalah kalimatun jami'ah. Kalimat uquq, kalimat yang mencakup segala bentuk kejelekan, segala macam bentuk keburukan. Yang kadang dimaknai dengan durhaka. Makanya uquq, durhaka itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Sebagaimana berbakti juga bertingkat-tingkat levelnya, tidak pada satu tingkatan. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan di sini beliau menyebutkan dua hadis sesuai dengan urutan Adabul Mufrad, hadis ke-15. Hadis ke-15, haddatsana Musaddad ibn Musarhad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi. Telah menceritakan kepadaku Musaddad ibn Musarhad telah menceritakan kepadaku Bishr ibn Mufaddal, ahadul a'immah thiqah. Kemudian telah menceritakan kepadaku Al-Jurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi, dari ayahnya. Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya. Abi Bakrah ini ayah dari Abdurrahman. Abu Bakrah itu sahabat, salah satu sahabat yang faqih di antara sahabat-sahabat yang lain. Beliau nama aslinya adalah Nufai ibn Haris As-Saqafi.
Naam, Nufai ibn Haris As-Saqafi. Panggilannya, kunyahnya Abu Bakrah. Tapi bukan maksudnya beliau punya anak namanya Bakrah. Iya. Orang Arab biasanya untuk penghormatan, pemuliaan itu diberikan panggilan yang mulia. Abu Bakrah, Abu Bakar dan seterusnya. Itu pemuliaan. Iya. Kalau beri bahasa Indonesia kan bapaknya fulan. Iya. Kalau perempuan ummu fulan. Iya, ibunya fulan. Itu pemuliaan sebenarnya. Nah, Abu Bakrah Nufai ibn Haris, beliau tidak punya anak yang namanya Bakrah. Beliau disebut dengan Abu Bakrah disebabkan beliau, iya, kalau saya tidak salah ingat, iya, beliau adalah orang yang terbaik, iya. Nah, di salah satu kelompok, iya, di Taif bi Bakrah. Nah, beliau Nufai ibn Haris salah satu sahabat yang faqih. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, ini adatul istiftah wal intibah. Ketahuilah, iya, maukah kalian kukabarkan, seperti itu. Dan ini bentuknya pertanyaan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kukabarkan kepada kalian, iya, tentang dosa yang paling besar. Tentang dosa yang paling besar. Nah, salasan, beliau mengucapkannya 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, faedah daripada potongan hadis ini, yang pertama, boleh seseorang yang mengajarkan ilmu itu memakai metodologi pertanyaan. Apakah Anda tahu seperti ini? Maukah Anda, dan seterusnya. Iya, boleh dengan metodologi pertanyaan. Nabi memulai, iya, ucapan beliau, sabda beliau dengan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih diperhatikan. Iya, biasa kalau yang hadirin mengantuk-mengantuk, penyampaiannya monoton, iya, datar-datar saja, mulai pertama sampai akhir itu ngantuk terkadang. Ini mungkin mau dikasih, iya, dikasih tegak lagi. Apakah Anda tahu seperti ini? Maukah kukabarkan yang seperti ini? Tahukah Anda, dan seterusnya. Nah, itu boleh, ya. Boleh yang seperti itu. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dia bukan pada satu jenjang dan level. Iya. Dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat, bukan hanya pada satu jenjang dan satu level. Nah, dan dosa-dosa besar itu banyak. Besarnya dosa dia dikatakan sebagai dosa besar, iya, itu tergantung dengan bihasabi mafasid, iya, dampak buruk, negatif, kerusakan yang timbul atau berpotensi timbul akibat dilakukannya dosa tersebut. Semakin besar mafsadatnya, kerusakannya, semakin besar mudaratnya, maka semakin besar pula dosa tersebut. Nah, semakin besar pula dosa tersebut. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Ya. Di sini juga kita dapatkan faedah atau pelajaran, seseorang ketika menyampaikan sesuatu boleh dia mengulang. Boleh dia mengulang penyampaiannya. Iya. Nah, dan ini banyak kita jumpai, iya, di ceramah-ceramah, muhadarah para masyayikh, iya, itu sering mengulang ucapan-ucapannya supaya orang lebih mudah paham. Nah, orang lebih mudah paham. Nah,
Taib. Dan di sini Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Dari sini kita juga dapatkan faedah atau pelajaran, dituntut seorang muslim atau muslimah mempelajari yang namanya dosa-dosa besar. Dituntut bagi seorang muslim dan muslimah itu mempelajari dosa-dosa besar. Nah, dan faedah ini seingat saya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nah, dalam syarah beliau, Syarah Adabul Mufrad. Seorang muslim dan muslimah dia mesti belajar, dia mesti tahu mana itu dosa besar. Nah, kenapa jemaah sekalian? Untuk berjaga-jaga. Jangan sampai dia sudah terjatuh ke dalam dosa besar tersebut. Nah, dan untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut. Nah, seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Itu para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi semuanya tentang kebaikan. Amalan ini pahalanya bagaimana? Ibadah ini pahalanya bagaimana, dan seterusnya. Tentang kebaikan semua. Nah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi saya, kata beliau, bertanya kepada Nabi tentang kejelekan, tentang keburukan, tentang dosa, tentang maksiat dan yang semisal dengan itu. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir, saya takut itu menimpa saya. Khawatir beliau terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Nah, olehnya sekali lagi dituntut bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari yang namanya dosa-dosa besar. Olehnya para ulama, kita mendapati tulisan-tulisan para ulama, mereka menulis secara khusus buku-buku, kitab-kitab terkait dengan dosa-dosa besar. Nah, mereka menulis secara khusus itu. Dan yang paling terbaik sesuai dengan pengetahuan saya adalah apa yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Judul kitabnya Al-Kabair. Itu memuat dosa-dosa besar yang setahu saya itulah yang paling lengkap. Nah, itulah yang paling lengkap. Wajib kita mengetahui hal tersebut. Jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dan dianggap selama ini bahwasanya itu dosa kecil. Yang lebih parah lagi kalau itu dianggap tidak apa-apa. Yang lebih parah lagi kalau itu dianggap biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak tahu masalah itu. Nah, sehingga Syekh Abdul Razak itu menekankan dituntut bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari yang namanya dosa-dosa besar. Nah, qalu, ketika Nabi menyampaikan, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Nabi sampaikan itu sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, iya, kami mau. Kami mau mendapatkan hal tersebut, kami mau diberitakan hal tersebut. Hal ini, kata Syekh Abdul Razak, menunjukkan hirsus sahabah, semangat yang tinggi dari para sahabat untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa besar. Nah, dan ini mendominasi kehidupan para sahabat. Siapapun yang biasa membaca hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sangat nampak semangat mereka untuk mengetahui hal-hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kesungguhan mereka untuk mengetahui, mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi
Iya, wa alihi wasallam. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwasanya itu merupakan keutamaan para sahabat ridwanullahu anhum majma'in yang Allah menentukan dan menjadikan mereka sebagai sahabat Nabi dan mentakdirkan mereka ada di zaman keemasan Islam. Nah, qalu bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, dosa yang paling besar, dosa yang tidak ada lagi dosa besar di atasnya, dialah dosa yang paling dahsyat, adalah dosa yang terkait dengan haknya Allah. Dosa yang terkait dengan haknya Allah. Iya, siapa yang melanggar haknya Allah sungguh terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Apa haknya Allah? Anta'buduhu. Allah itu diibadahi, disembah. Seluruh ibadah, seluruh penyembahan diri kita hanya ditujukan kepada Allah. Kapan kita melanggar, maka itu yang terjatuh ke dalam syirik. Itu yang terjatuh ke dalam syirik. Dan dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Apakah menyekutukan Allah dalam rububiyah? Iya. Meskipun ini jarang terjadi. Iya. Atau menyekutukan Allah di dalam ibadah, iya. Ataupun terjadi dalam asma wa sifat, iya. Menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu semua masuk dalam lingkup menyekutukan Allah. Jangan kita pahami bahwa menyekutukan Allah hanya sekedar menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala dan seterusnya. Yang namanya kesyirikan sangat luas, sangat besar. Bukan cuma satu tingkatan. Kapan haknya Allah? Iya, yang hanya Allah yang berhak demikian, lalu kita selewengkan, terjatuh ke dalam syirik. Nah, terjatuh ke dalam syirik di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam ibadah-ibadah kita saja, ya, dalam ibadah-ibadah kita. Seharusnya ibadah ini semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang melaksanakan ibadah, tujuannya apa? Ingin mendapatkan bahagian-bahagian dari dunia, ingin mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, iya, oleh manusia dan seterusnya. Itu sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya, sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya. Melakukan satu ibadah yang seharusnya ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata niatannya lain. Maksud hatinya beda. Apa yang menjadi tujuannya bukan Allah. Itu syirik namanya. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah namanya riya, ingin dilihat, ataukah namanya sum'ah? Iya. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Melakukan satu ibadah untuk diperdengarkan kepada orang lain. Iya atau tidak, si fulan itu begini dan seterusnya. Iya, itu sum'ah. Atau ujub. Ujub ini merasa bangga dengan dirinya. Iya, merasa pede dengan dirinya. Luar biasa ini saya. Hebat mentongkak saya. Iya. Orang lain tidak tahu itu. Orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Habis melakukan sholat malam, sholat tahajud 8 rakaat, ditambah dengan witir 3 rakaat. Setelah itu dia merasa, wih subhanallah, hebat mentongkak saya. Hebat ini saya ini. Iya. Mungkin di bagian samtobar, ya. Iya. Ini kan samtobar namanya. Iya, samping toko baru. Nah, di bagian samtobar ini tidak ada yang kalah saya.
Mungkin biar Pak Imam ku kalah aja. Merasa dirinya demikian. Apakah dia tidak menyampaikan kepada orang lain? Iya. Hanya disimpan dalam hatinya. Iya. Tapi dia mendongak, luar biasa ya. Atau disampaikan kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain. Dan kadang disampaikan dengan sangat halus. Sangat halus. Dia tidak mengatakan, saya ini sedang sholat tahajud. Iya. Saya ini sedang sholat malam. Tidak. Iya. Kadang ada yang bentuknya lain-lain. Ada yang bentuknya halus sekali. Iya. Semua SMS itu na pending. Tidak na jawab. Nanti na jawab jam 3 malam ke atas. Iya. Semua pesan yang masuk jam 3 malam dia jawab. Akhirnya terbangun orang yang SMS, luar biasa ini jam 3 malam dia menjawab. Apa nak bikin? Pasti tahajud ini. Pasti tahajud. Iya. Itu kan halus sekali. Atau update status. Iya, di internet, di media sosial. Iya, pas jam 3, jam 4. Alhamdulillah terbangun juga. Iya. Itu kan pengumuman semua. Iya. Nah, hati-hati jemaah sekalian, jerat-jerat syaitan membuat amalan soleh kita kacau balau. Sementara kita sudah merasa hebat. Padahal bagaimanapun hebatnya ibadah yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Kita bisa melakukan itu toh dengan nikmat dan karunia Allah. Tanpa itu tidak bisa kita melakukan apa-apa. Makanya yang paling layak dipuji dengan pujian yang paling terbaik hanya Allah. Bukan kita ini siapa? Kita ini siapa? Tidak ada prestasi kita. Iya. Tidak ada prestasi kita sama sekali. Tidak ada. Jangan ujub. Iya. Jangan merasa pede sendiri. Hendaknya kita tawadhu, merendah. Nah, hati-hati, itu bagian dari kesyirikan. Iya. Memang itu disebut dengan syirkul asgar, kesyirikan yang kecil, betul. Tapi kan tetap disebut kesyirikan. Iya. Mempersembahkan ibadah, menjadikan ibadah tersebut tujuan, maksud, niatan ternyata bukan kepada Allah. Iya. Ia ingin itu diperdengarkan kepada orang lain, diperlihatkan kepada orang lain dan seterusnya. Hati-hati jemaah sekalian. Itu kesyirikan, belum lagi syirik yang besar. Iya, belum lagi syirik yang besar. Ini dosa yang paling besar. Dan akibat dari dosa ini, siapapun yang meninggal dalam keadaan syirik akbar, syirik besar, dia belum bertaubat, maka tidak ada ampunan bagi dia. Inilah yang sering disebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa syirik tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan syirik dan dia meninggal belum bertaubat dari syiriknya. Tapi kalau dia bertaubat dari syiriknya sebelum meninggal, Allah berfirman, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Nah, dan dosa syirik inilah khususnya syirik akbar, syirik yang besar yang membuat pelakunya tidak akan ada harapan masuk surga. Dan tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Nah, berbeda dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Tayyib. Ini secara singkat dosa besar yang pertama yang Nabi sebutkan. Kemudian dosa besar yang kedua yang Nabi sebutkan, uququl walidain. Ini hak manusia, hak hamba. Durhaka kepada bapak dan ibu. Durhaka kepada aba dan ummi. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosanya sangat-sangat besar dan sangat-sangat dahsyat.
Nah, meskipun demikian tingkatannya berada di bawah di bawah dosa di bawah dosa syirik. Nah, kemudian wajalasa wa kana muttaki'an. Setelah Nabi menyampaikan itu, beliau pun duduk muttaki'an, duduk sambil bersandar. Para ulama mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut, bahwa boleh seseorang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, menyampaikan petuah dan ujangan dalam keadaan duduk bersandar. Tidak mesti dia tegak seperti ini ya. Boleh saja dia sandar, dia nyantai dan seterusnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Kemudian ala wa qauluz zur. Kemudian dosa yang ketiga yang Nabi sebutkan adalah qauluz zur. Ucapan-ucapan yang az-zur. Ucapan-ucapan yang mengandung kebatilan, ucapan-ucapan yang mengandung dusta, ucapan-ucapan yang mengandung hal-hal yang tidak benar dan tidak ada manfaatnya. Masuk semua dalam lingkup qaulaz zur. Ternyata itu dosa ketiga. Ucapan dusta, ucapan yang tidak ada benarnya, itu dosa besar. Nah, itu dosa besar. Jangan main-main ya. Jangan dikira bahwasanya berbohong, dusta itu dosa kecil. La haula wala quwata illa billah. Itu dosa besar. Nah, dan dusta itu ada beberapa tingkatan. Ada dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dusta yang paling besar dosanya. Bagaimana bentuk dusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan Allah berfirman demikian, padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Allah tidak pernah demikian. Itu biasanya menimpa para dai-dai. Nah, ketidakcukupan dari sisi ilmu, dari sisi perbekalan, tapi dia sudah terkenal. Makanya malu-malu kalau tidak menyampaikan. Allah berfirman demikian. Dicek di ayat tidak ada. Dicek di hadits qudsi tidak ada. Atau ayatnya benar. Ayatnya ada dalam hadits qudsi, tapi dia menyampaikan penafsiran tidak sesuai dengan penafsirannya para ulama. Dengan akalnya semata. Semata-mata mengandalkan terjemahan tok. Kemudian pitikan akan naik. Nah karena abang kerasa lah. Sembarang saja dia bilang tentang Al-Quran. Tidak punya perbekalan ilmu bahasa Arab yang cukup, tidak punya ilmu usul yang cukup. Lalu sembarang saja menafsirkan ayat. Andalannya apa? Terjemahan. Subhanallah. Ini banyak menimpa para dai. Banyak menimpa para dai. Itu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Katsir dalam tafsir beliau, di muqaddimah tafsir beliau, saya masih ingat ucapan beliau menukil hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini untuk mengingatkan diri beliau dan kepada yang lainnya. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a walau sawab. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a walau sawab. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya semata-mata sesuai dengan akalnya tok, sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesalahan, kata beliau. Meskipun nantinya penafsirannya itu ternyata benar. Meskipun nantinya penafsirannya itu benar, tapi dia sudah terjatuh ke dalam kesalahan yang fatal. Nah, dan berbicara tentang Allah itu termasuk dalam deretan dosa-dosa besar.
Iya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang Allah sesuatu yang Allah tidak inginkan demikian. Engkau tidak punya ilmu tentangnya. Ini dosa dusta yang paling besar. Dusta yang kedua, dusta terhadap Nabi. Dusta terhadap Nabi. Bagaimana bentuk dusta terhadap Nabi? Contoh, Nabi bersabda begini. Ternyata tidak ada hadisnya. Nah, itu dusta atas nama Nabi. Atau dia tidak mengatakan hadis sunnah Nabi begini. Dicari hadisnya tidak ada. Langsung dia bilang sunnah Nabi itu begini. Kalau itu sunnah, maka tidak lepas dari ucapan, perbuatan, dan takrir atau akhlak beliau. Mana? Kalau itu sunnah. Kalau tidak ada, itu dusta namanya. Nah, itu berdusta atas Nabi. Dan ancamannya dahsyat jemaah sekalian. Ya, ini sekali lagi untuk mengingatkan saya dan kepada seluruh jemaah, jangan piti kanak-kanai kalau hadis, jangan piti kanak-kanai kalau Al-Quran. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, dan ini hadis yang mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta, man kadzaba alayya, siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, kata Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap dia menempati tempat duduk atau singgasananya di neraka. Ancaman Nabi SAW. Ya. Makanya penting sekali itu kita belajar hadis, ilmu hadis. Itu hadisnya benar, sahih apa tidak, dan seterusnya, penting sekali. Apalagi memang statusnya dai, statusnya sering menyampaikan ilmu, sering dipanggil khutbah dan seterusnya. Wajib dia bekali dirinya dengan itu. Iya, tanpa itu jangan sembarangan. Iya, jangan sampai tujuannya baik tapi dia sendiri menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ibaratnya lilin ketika mati lampu, menyalakan lilin, kan menerangi semuanya, tapi lilinnya hancur. Tidak boleh demikian. Ini dua, dusta atas nama Nabi. Yang ketiga, dusta kepada manusia. Nah, dusta kepada manusia. Semua yang menyelisihi kenyataan itu namanya dusta. Semua yang tidak benar itu dusta. Iya. Dan di antara bentuk dusta yang saat ini itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan menjadi tuntunan. Iya. Asalnya dia tontonan, adalah berdusta. Iya. Dengan tujuan membuat orang yang mendengarnya tertawa. Berdusta dengan tujuan membuat orang yang mendengarnya tertawa. Nah, dan ini ancamannya sangat-sangat dahsyat. Iya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan, menyebutkan liyuhditsa bihil qaul liyudhika bihi, menyampaikan sesuatu, bercerita yang tujuannya liyudhika bihil qaul, supaya yang mendengarnya itu tertawa. Tapi kandungannya dusta, kandungannya bohong, tidak benar. Iya. Itu banyak kita jumpai ya. Banyak, ada acaranya. Iya, ada acaranya. Apa acaranya itu namanya? Mana tahu itu? Iya, saya enggak betul tahu ya. Saya bukan pemerhati bidang begituan. Nah, stand komedi. Ada acaranya. Iya. Tujuannya apa? Supaya orang terbahak-bahak. Katanya itu bagus, menghibur jemaah sekalian. Orang banyak tertawa, itu keras hatinya. Iya. Makanya Nabi SAW tidak pernah tertawa terbahak-bahak, tidak pernah itu. Beliau hanya makana yudhika illa tabassuman
Itu kata istri beliau. Beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak kecuali tersenyum. Tidak ada itu. Apalagi tertawa sambil menahan semua anggota tubuhnya, mau menangis ketawa. Tidak pernah Nabi SAW begitu. Sebab itu mengeraskan hati, membuat hati kita menjadi keras. Dan para sahabat, subhanallah, tidak demikian. Tidak ada yang sampai terpingkal-pingkal, sampai dan seterusnya. Tidak ada itu mereka. Nah, itu bukan menghibur, tapi menjadikan hati menjadi keras. Siapa yang berbicara berdusta, tujuannya membuat orang lain tertawa, wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu. Nabi ancam 3 kali, celaka baginya, celaka baginya, celaka baginya. Dan kalimat wailun, itu ancaman yang sangat keras. Dan juga bisa dimaknai wadin fi jahannam, salah satu lembah di neraka, namanya lembah Wail di neraka jahannam. Itu menunjukkan bukan dosa kecil. Itu menunjukkan bukan dosa kecil. Makanya berdusta jangan kita anggap biasa, jangan kita anggap dosa kecil. Itu dosa besar. Sebab Nabi mengancam dengan ancaman yang keras, ancaman yang tegas. Nah, tidak main-main. Tidak main-main. Dan di hadis ini dalil, landasan bahwa ucapan dusta itu bagian daripada dosa besar. Nah, ucapan dusta itu bagian daripada dosa besar. Meskipun demikian, itu ada beberapa bentuk dusta yang dibolehkan. Ada beberapa bentuk dusta yang dibolehkan kalau memang tidak ada cara lain. Itu dalam keadaan emergensi. Itu dalam keadaan emergensi, bukan pada semua keadaan. Seperti dusta yang dibolehkan, islahun bainaz zawjain, untuk memperbaiki, membuat rujuk antara suami dengan istri. Ada satu orang, si A, semua cara sudah ditempuh untuk membuat suami istri ini baku baik, baku rujuk, tidak bisa. Maka ada satu orang yang datang kepada suaminya, menyampaikan, istrimu itu baik, dia wanita terbaik di dunia setelah istriku dan seterusnya. Padahal berdusta, kan tidak benar itu. Dia itu sifatnya luar biasa. Sebenarnya itu dia cinta kepadamu dan seterusnya. Meskipun dia tahu tidak benar itu. Lalu dia datang lagi kepada pihak suaminya, kepada pihak istrinya. Itu suamimu subhanallah, itu paling ganteng sejagat. Kalau dia ikut sendirian, akhlaknya paling baik sama teman-temannya dan seterusnya. Padahal dia tahu suaminya wajahnya pas-pasan. Kalau tidak pas, dia berdusta. Tujuan apa? Rujuk, supaya suami dan istri ini rujuk, baku baik. Sebenarnya cinta sekali dia sama kau, cuma dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Sedemikian cintanya, kadang meledak-ledak itu pakai emosi. Kan itu kan tidak benar atau? Itu kan dusta. Tapi kalau itu bisa menjadi sebab rujuk, itu boleh. Itu boleh. Yang kedua, termasuk dusta yang dibolehkan dalam peperangan, dalam medan jihad, perangnya, dalam kondisi perang ini. Kita bertemu dengan musuh atau ditawan oleh musuh, ditanya jumlah pasukanmu berapa? Kita tahu jumlah pasukan kita 100, kita bilang 1000. Itu boleh seperti itu. Persenjataanmu apa? Kita punya persenjataan cuma ketapel dengan bambu runcing, kita bilang lengkap, mau apa saja ada. Jenis batunya jangan lengkap semua. Itu kan dusta. Itu dalam peperangan boleh. Dalam peperangan boleh. Kemudian bentuk yang ketiga, at-tawriyah. Tawriyah ini sebenarnya dilihat dari bentuk ucapannya dusta. Tapi dia tidak dikatakan dusta. Contoh, misalnya melindungi seseorang yang dalam bahaya.
ya, melindungi seseorang yang dalam bahaya. Ada si A mau dibunuh, dia masuk ke rumah kita. Si A mau dibunuh, dia masuk ke rumah kita minta perlindungan. Orang yang mau membunuhnya datang ke rumah kita, tanya mana si A. Iya, kita mengatakan tidak ada di sini. Tidak ada di sini, padahal memang tidak ada di sini. Dia di mana? Di kamar. Itu kan tauriah. Itu boleh untuk melindungi seseorang dalam bahaya. Nah, asal jangan melindungi penjahat, ya, jangan melindungi penjahat, begal dan seterusnya. Kalau orangnya memang layak dilindungi, lindungi. Nah, ini keadaan-keadaan yang dibolehkan berdusta. Bukan pada semua keadaan. Apalagi menjadikan dusta itu sebagai kebiasaan. Wah, itu tanda munafik. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya alamatul munafik salas. Dalam riwayat yang lain ada 4. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara pasti berdusta. Nah, tanda orang munafik itu. Dan seseorang akan dikatakan sebagai kadzab, ada cap stempel pendusta kalau dia berdusta, besok berdusta, besoknya lagi berdusta, akhirnya akhlaknya dia adalah kedustaan. Ini sudah bisa dicap dengan kadzab, pendusta. Dan kalau ada kadzab dalam urutan hadis, dalam perawi hadis, hadisnya tidak bisa diterima. Hadisnya tidak bisa diterima. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa itu bukan dosa kecil. Nah, kemudian mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Kata sahabat yang ada ketika itu, beliau mengulang-ulang ucapan Nabi SAW tersebut. Menunjukkan urgensi dan pentingnya apa yang beliau sampaikan. Sampai sahabat itu berharap laitahu sakat. Mudah-mudahan beliau diam. Maksudnya apa? Syafaqatan wa rahmatan ala nabi. Para sahabat itu sangat cinta kepada Nabi SAW. Tidak ingin membuat Nabi itu letih, capek. Mudah-mudahan beliau itu tidak melanjutkan ucapannya. Mudah-mudahan beliau istirahat dan seterusnya. Itu kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Nah, kecintaan sahabat kepada Nabi SAW. Mereka sangat sayang kepada Nabi SAW. Nah, bukan seperti kebanyakan kaum muslimin mengaku dirinya cinta, tapi banyak amalan-amalannya tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ini bukan bukti cinta. Bibirnya mengatakan cinta, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka tidak pernah menunggu lama. Ketika Nabi memberikan perintah, Nabi melakukan sesuatu, Nabi membolehkan sesuatu, pasti para sahabat segera melakukan itu. Bukti itu mereka cinta kepada Nabi. Bukti cinta kepada Nabi SAW. Bukan kita sudah dengar hadisnya, sudah dibacakan hadisnya, ogah untuk mengamalkan. Cinta apa itu? Ini mungkin yang namanya cinta palsu, bukan cinta monyet. Lain itu cinta monyet, lain tong itu, lain babnya. Nah, taib. Sudah masuk? Hadis ini menunjukkan ancaman yang keras, ancaman yang tegas, dan juga menunjukkan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk ke dalam deretan barisan dosa-dosa yang besar. Nabi menyebutkan di sini 3. Isyraku billah, uququl walidain, dan qaulaz zur. Sekaligus memberikan peringatan kepada siapapun dari kaum muslimin, jangan pernah melakukan ucapan, tindakan yang berpotensi terjatuh ke dalam kedurhakaan kepada kedua orang tua. Itu dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil.
Kalau itu dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat yang khusus. Nah, kecuali dengan taubat yang khusus. Dan kalau terkait dengan manusia, Allah juga tidak akan ampuni kalau kita tidak meminta maaf. Kalau kita tidak meminta maaf. Ini pelajaran dari hadis ke-15 di bab yang ke-7, bab hukukul walidain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan terjauh dari segala macam bentuk kedurhakaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang benar datang dari sisi Allah, yang salah itu datang dari saya pribadi. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.